Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huldasari dengan NIM A1F11929 semester 3 R001 Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan mengenalkan sedikit materi tentang mata kuliah pengenalan sains untuk anak usia dini yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Kasmiati MPD. Nah, yang pertama pada materi 9 kita mengenal makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah benda hidup yang punya ciri khas. Bagaimana kita membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Makhluk hidup itu seperti bisa bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak dan menerima rangsangan. Nah, yang kedua itu kita mengenal alam seperti kilat, petir. Nah, apa itu petir? Petir adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan, di mana langit memunculkan kilatan cahaya yang menyilaukan dan beberapa saat kemudian disusul dengan suara bergemuruh. Yang kedua, adanya cahaya. Cahaya adalah energi bentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata. Yang ketiga, adanya pelangi. Pelangi adalah salah satu fenomena optik yang terjadi secara alamiah. Dalam keempat, adanya hujan. Di bumi, hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Lalu, banjir. Banjir adalah tahap air tinggi di mana air meluap ke tepi alam atau buatan ke tanah yang biasanya kering. Nah, yang ketiga yaitu kita mengenal pada materi 11 itu pengenalan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang terkait dengan kehidupan sehari. Bahan kimia di sekitar rumah atau sekolah pada lingkungan kita itu seperti air, gula, garam, sabun, pasta gigi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya pada materi ke-12 kita mengenal bahan kimia pada makanan. Apa saja ya? Seperti bahan kimia pada pengawet. Pengawet adalah bahan kimia yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi atau pembusukan. Yang kedua, adanya penyedap. Bahan penyedap rasa merupakan bahan tambahan makanan yang berguna untuk melezatkan bahan makanan. Nah, penyedap ini berfungsi menambah rasa nikmat dan menekankan rasa yang tidak diinginkan dari suatu bahan makanan. Penyedap ini terdapat pada bentuk alami atau buatan. Yang ketiga, adanya pewarna. Pewarna adalah bahan alami atau kimia yang ditambahkan ke dalam makanan. Penambahan bahan pewarna pada makanan bertujuan untuk memberi penampilan tertentu agar warna tampak menarik. Warna yang menarik dapat menjadikan makanan lebih menggugah selera. Nah, adapun dampak yang timbul dari berbahaya yang terkandung dalam bahan kimia ini, yaitu jika dikonsumsi mungkin tidak seketika setelah dimakan. Dampak buruknya bagi kesehatan ini akan terasa bertahun-tahun setelah mengendap di dalam tubuh. Nah, selanjutnya penggolongan materi. Apa itu materi? Menurut Ali Nugraha dan Dina Dwiana, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau diraba. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Lalu, sifat umum materi ialah sifat yang sama dengan materi lain dengan satu golongan tertentu. Sifat lainnya adalah sifat khusus, yaitu sifat khas yang hanya dimiliki oleh materi tersebut. Perubahan fisika adalah perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Contohnya, seperti beras yang ditumbuk menjadi tepung. Peristiwa perubahan wujud yang merupakan perubahan fisika yaitu seperti mencair. Contohnya, seperti es mencair atau kita membakar lilin. Yang kedua, adanya membeku, yaitu suatu perubahan wujud zat cair menjadi padat. Seperti kita membuat es batu yang membeku. Lalu mengembun, yaitu suatu perubahan wujud zat dari gas menjadi cair, sepertinya adanya embun. Lalu adanya menguap, seperti adanya uap air. Lalu menyublin, yaitu perubahan wujud zat dari padat lalu menjadi gas, seperti kapur barus. Yang terakhir adanya mengkristal, yaitu suatu perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat jenis baru. Misalnya, pada saat membakar kertas,
Setelah kertas tersebut habis terbakar, akan terdapat abu yang diperoleh akibat proses pembakaran. Kertas sebelum dibakar memiliki sifat yang berbeda dengan sesuai dibakar. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Seperti halnya perubahan fisika, perubahan kimia juga dapat diamati dalam alam dan di lingkungan sekitar kita. Perubahan kimia dapat dibedakan menjadi 5, yaitu proses pembakaran, seperti kayu dan lilin yang dibakar. Lalu peragian, proses peragian contohnya perubahan susu menjadi keju dan singkong menjadi tape. Lalu proses kerusakan, yaitu pelapukan pada kayu. Lalu proses biologi makhluk hidup, contohnya proses fotosintesis. Selanjutnya adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, seperti tumbuhnya seorang bayi menjadi anak yang dewasa. Berdasarkan keadaan fisiknya, materi dapat digolongkan ke dalam 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Suatu materi diantaranya dapat dilakukan dengan melihat berdasarkan bentuk, volume, kompresibilitas, atau penampakan, massa jenis, dan kemampuan mengalirnya. Secara mendasar, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi wujud suatu materi, yaitu kekuatan gaya, antar, dan jarak atau molekul. Kedua faktor tersebut mempengaruhi struktur fisik wujud zat sehingga berpengaruh pada bentuk, volume, tegangan permukaan, laju penguapan, dan daya air. Sedangkan jarak antar molekul akan mempengaruhi kemampuan penempatan, dan laju bauran atau difusi. Lalu adanya larutan dan kelarutan. Terdiri dari 2 kelompok komponen, yaitu zat terlarut atau solut dan pelarut atau solvent. Zat dalam larutan yang berada dalam jumlah terbesar berkedudukan sebagai pelarut, sedangkan zat-zat lainnya sebagai zat terlarut. Yang kedua adanya kelarutan. Kelarutan merupakan kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Kelarutan suatu nyawa bergantung pada sifat fisika dan kimia. Nah, itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan sains pada anak usia dini. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.